Dalam rangka meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pada masa pandemi COVID-19, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang atau jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring. Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki inovasi Jawa Timur Belanja Online, selanjutnya disingkat Jatim Bejo. Jatim Bejo merupakan internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang atau jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMKM dan transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang atau jasa. Komitmen Jatim Bejo dalam pengembangan platform yang berkelanjutan. Saat ini platform e-marketplace Jatim Bejo sudah layak digunakan dan tidak dikenakan biaya layanan atas transaksi. Telah terdapat pengendalian internal yang memadai. Terdapat pemisahan fungsi pengguna atau user sesuai kewenangan, sekaligus sedang pada tahap pengembangan untuk integrasi dengan Bank Jatim dan perhitungan terkait kewajiban potong pungut pajak termasuk pajak daerah. Inovasi Jatim Bejo diharapkan dapat meningkatkan peran serta UMKM di Jawa Timur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan metode pengadaan langsung, pembelian atau pembayaran langsung melalui toko daring, sehingga proses pengadaan menjadi sederhana, cepat, mudah, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Pemanfaatan e-marketplace Jatim Bejo ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta untuk mendorong belanja pemerintah melalui UMKM dengan harapan dapat membantu pelaku usaha kecil dan usaha mikro di Jawa Timur bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, untuk mensinergikan program Jatim Bejo ini dengan program pemerintah pusat agar dapat diterapkan secara nasional. Dan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Kap Kota, penerapan program Jatim Bejo ini mampu memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Untuk itu, sekali lagi kami mohon doa dan dukungan agar program ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi pembangunan di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada pemirsa semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Adi Suryanto, Kepala Bidang Negara, ingin mengucapkan selamat kepada kawan-kawan peserta PKN 1 yang berasal dari Jawa Timur. Ada Pak Nurkolis, ada Pak Arnafi, dan juga Bu Yuyun, yang masing-masing meng-create satu proyek perubahan. Pak Nurkolis meng-create namanya SIMaster, yaitu Sistem Manajemen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Provinsi Jawa Timur. Ada SILayar yang dikembangkan sebagai proyek perubahan dari Pak Nafi yang bekerja di Proaero, dan juga Bu Yuyun yang bekerja di pengadaan barang dan jasa. Dan saya kira ini merupakan sebuah kolaborasi yang luar biasa, di mana masing-masing bisa secara bersama-sama melakukan launching sebuah perubahan. Nah, proyek perubahan ini merupakan sebuah agenda penting kita untuk mengakselerasi perubahan birokrasi Indonesia yang lebih baik dan rangka membangun Indonesia melayani. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat pada rekan-rekan yang luar biasa telah menginisiasi proyek perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPP sangat mendukung program ini. Jadi dan yang kedua, kita ucapkan selamat kemarin Provinsi Jawa Timur penghargaan dari LKPP untuk provinsi yang mendorong inovasi untuk transparansi. Selamat atas capaian Provinsi Jawa Timur untuk dapat
penghargaan kemarin, dan selamat untuk akan di launchingnya Jati Bejo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan KPK RI, Bapak Dr. Nurul Gufron SHMH, yang juga saya hormati Bapak Kepala LAN RI, Bapak Dr. Adi Suryanto, yang sudah berkenan memberikan dukungan secara virtual yang tadi baru saja kita mengikuti bersama. Juga yang saya hormati Bapak Sestama LKPP, Bapak Dr. Setiabudi, yang juga baru saja memberikan dukungan atas apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Seluruh jajaran Bupati Wali Kota, baik yang hadir di forum ini maupun yang hadir secara virtual, seluruh jajaran instansi vertikal yang hadir, dari BI, dari OJK, terima kasih. Juga seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pak Dirbimas Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Pol Ter Sutiknyo Maturnuwun Prawipun Pak, juga Bapak Direktur Polisi Airut Jawa Timur, Bapak Kombes Arnabi, terima kasih. Seluruh Bapak Ibu sekalian, tentu adalah para asisten, lalu kepala-kepala dinas di jajaran Provinsi Jawa Timur, dari Bank Jatim, matur nuwun, dari Bank UMKM juga matur nuwun semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, proses sore hari ini adalah sebuah kebutuhan. Seringkali Pak Nurul Gufron saya menyampaikan, kita merasa sudah berlari, orang lain melompat. Kita merasa sudah melompat, orang lain menggunakan artificial intelligence. Maka berbagai inovasi harus kami inisiasi, berbagai kreativitas yang bisa melahirkan efektivitas dan efisiensi serta transparansi harus kami lakukan. Salah satunya adalah transformasi digital. Proses transformasi digital harus kami lakukan karena masing-masing OPD sesungguhnya sudah punya aplikasi. Yang kita butuhkan adalah sinergitas, yang kita butuhkan adalah koneksitas, yang kita butuhkan adalah big data. Sehingga dari satu sumber kita sudah bisa mengakses banyak informasi. Selain transformasi digital, maka SDM yang profesional juga adalah kebutuhan. Ini ibaratnya dua sisi mata uang. Transformasi digital kita lakukan, tapi SDM profesional juga harus kita siapkan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sestama LKPP, kami sudah melakukan antisipasi. Baru sekitar 10 hari yang lalu kami MOU dengan STAN, karena memang kami merasa harus dicantol mereka yang memang mengelola keuangan. Tidak cukup hanya dikursuskan, tapi kami merasa kami butuh untuk bisa mendapatkan penguatan. Maka kami meminta dari STAN untuk memberikan penguatan di Pemprov Jawa Timur. Jatim Bejo adalah bagian dari proses transformasi digital. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kinerja kita, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, dan memberikan manfaat dan keberkahan yang besar bagi masyarakat. Terima kasih, dan kita mohon nanti Bapak Dr. Nurul Gufron berkenan memberikan penguatan pada sore hari ini.
tentu semua berseiring keinginan kita membangun akuntabilitas, keinginan kita membangun transparansi, keinginan kita bisa memberikan percepatan bagi proses yang memang harusnya kita bisa melakukan lebih cepat, lebih baik. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nahmaduhu wa nasta'in ala umuruddin ya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa mawalahu. Yang saya hormati Ibu Gubernur yang kita banggakan, karena saya juga warga Jawa Timur, boleh berbangga kepada Bu Khofifah. Yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, para asisten, para kepala biro, para bupati di lingkungan Provinsi Jawa Timur, para OPD yang menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungan kabupaten, di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, tadi Direktur BPD Jatim dari BI, dan segenap hadirin yang saya banggakan, terutama tadi kayaknya tadi ini didukung oleh MBIS ya Mas ya. Selamat kepada MBIS yang telah membantu. Pertama-tama namanya mendukung. Dukungan itu tentu kami sangat apresiasi terhadap itikat baik dari Provinsi Jawa Timur dalam kerangka pengadaan barang dan jasanya supaya lebih terekod. Kalau lebih terekod, kemudian lebih bisa ditrace untuk diakuntabilkan, untuk kemudian dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau sudah sadar bahwa setiap pembelanjaan itu akuntabel, harus akuntabel, maka pejabat-pejabat yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa, saya yakin juga akan hati-hati. Tidak akan kemudian ada kepentingan-kepentingan yang dititipkan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. KPK sekali lagi dengan itikat baik dari Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi, karena pengadaan barang dan jasa itu merupakan salah satu hole-nya yang 22% ada tidak pidana korupsinya adalah pada pengadaan barang dan jasa, selain suap. 66% tindak pidana korupsi itu disuap, 22% dalam pengadaan barang dan jasa. Kalau sudah mulai terekod seperti ini, maka relatif itu akan akuntabel karena sudah tercatat. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, saya berharap juga tadi dari Pak Sestama LKPP, mudah-mudahan masih on air dan memantau acara hingga saat ini. Yang perlu kami sampaikan, ya mohon maaf, KPK kan perspektifnya perspektif residunya. Programnya bagus, tapi kalau itikatnya tidak bagus, maka kemudian yang dicari bagaimana cara menjebolnya. Nah, sebenarnya peraturan-peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa dari 2010, 14 sampai ke 2016, 2018 semuanya bagus. Tetapi untuk orang-orang yang bagus, yang beritikat baik. Kalau itikatnya tidak baik, setiap peraturan ditafsir, kalau begini bagaimana caranya sekarang, begitu. Kalau sudah begini, itikat dari hatinya bagaimana caranya jebol, pasti ada jebolnya. Nah,
Karena tidak ada aturan yang memungkinkan nutup semua. Karena apa? Norma maupun sistem ini di baliknya ada orang yang tidak bisa disistemkan orang itu. Kalau transaksi dan lain-lainnya bisa disistemkan, tetapi kalau itikat tidak bisa disistemkan. Sehingga kami sangat sekali lagi mengapresiasi minimal apa yang diuntungkan dari bejo belanja online Jatim ini. Pertama-tama muatan-muatannya sebagaimana disampaikan Bu Gubernur bahwa belanja itu harus kemudian juga turut karena pengelolaan APBN ataupun APBD, salah satunya adalah menumbuhkan ekonomi di daerahnya. Jadi tidak boleh kemudian hanya belanja tapi tidak memikirkan industri baik kecil, menengah maupun besar di daerahnya. Karena saya yakin Bu Gubernur sangat paham bahwa tugasnya pemimpin untuk menumbuhkan ekonomi itu mendatangkan banyak duit. Dan kalaupun sudah duitnya terkumpul, belanjakan di daerahnya. Jangan kemudian daerahnya hanya jadi pasar untuk kemudian produk-produk di luar. Bu Gubernur sudah sangat memahami itu. Oleh karena itu, ini sangat menunjang untuk menumbuhkan UMKM. Itu pertama. Keuntungannya, komitmen untuk menumbuhkan ekonomi daerahnya muncul. Dalam perspektif pertanggungjawaban, maka transaksinya efektif, lebih efisien, tidak perlu kemudian sebagaimana disampaikan Pak Sestama tadi, butuh CV lah, butuh izin lah, butuh dan lain-lain yang kemudian itu tidak efektif untuk menumbuhkan ekonomi. Apalagi kemudian yang paling menguntungkan tadi, langkah majunya adalah boleh dibayar di depan. Ini sangat membantu ekonomi daerah. Karena apa? Karena kebanyakan UMKM kita itu tidak punya modal, tidak punya lembaga, badan usahanya, sehingga kemudian pinjam-pinjam bendera, tarifnya biasanya 2%. Kemudian pinjam modal, modalnya modal rentenir kadang-kadang, karena tidak akses terhadap perbankan. Nah, ini semua kemudian diterobos dengan Perpres 16 tahun 2018 ini. Ini sangat menguntungkan. Dua. Ketiga, sisi pertanggungjawabannya bahwa transaksi yang online itu kemudian diterima sebagai alat bukti pertanggungjawaban baik dari sisi keuangan maupun dari sisi hukum. KPK sangat mendukung. Mudah-mudahan ini menjadi platform yang kemudian bukan hanya anti korupsi tapi juga menumbuhkan ekonomi di Jawa Timur. Saya pribadi turut berbangga kalau kemudian Jawa Timur mampu naik ekonominya. Karena itu pun kemudian tidak siapa-siapa, pasti adik saya, keluarga saya juga akan ikut naik ekonominya, kan begitu. Begitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk dapat hadir di atas panggung dan didampingi oleh Direktur Binmas Polda Jawa Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, serta CEO PT Brilliant E-Commerce Jatim. Hadirin, kita akan saksikan bersama launching Jatim Bejo, Simaster dan juga Silayar oleh pimpinan KPK serta Ibu Gubernur Jawa Timur. Dan mohon izin, nantinya akan kami hitung mundur, kemudian Bapak dan Ibu dapat meletakkan tangan di layar sebagai tanda launching. Baiklah hadirin, kita saksikan bersama penekanan tombol virtual di layar dalam tanda launching Jatim Bejo, Simaster dan Silayar dengan hitungan 3, 2, 1.
Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Berkenan untuk berfoto bersama. Kita akan abadikan momen ini bersama-sama, Bapak Ibu. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Inilah dia Jatim Bejo, Simaster dan Silayar resmi di launching dan dapat